Asia is a large continent, covering approximately 30% of the Earth's land area. The wealth of Asian nation in terms of its natural resources is unquestionable. It is also the world's most populous continent, with roughly 60% of the total population. Asia is increasingly the center of the world's economy. By 2040, the region could account for more than half global GDP. Despite its potential, Asia is the most disaster-prone region in the world. Nearly 45% of the world's natural disasters occur in the region. Natural disasters have taken the lives of millions of people throughout Asian history. In the current century, the total damage of Asia's natural disasters costed $1 trillion. Do you want to stand still and look away while the problem is there? We should be saving nature and people, changing minds, and reinforcing our future. In order to make that happen, the solution can't be done by itself. It needs to involve the government, academician, industry, community, and media. The impact of natural disasters are complex and have continuing effect. Thailand flood 2011, for instance, the economy was broadly affected, experiencing temporary halts in some production sectors. This reinforced the negative impact on exports from the global economic slowdown, further undermining private sector confidence. The major causal sequence that caused by natural disasters require us to be aware and prepare as a whole. Therefore, we need to build a bridge. We need to tumble down walls. We need to collaborate and integrate. We want to make the connection works. How to work it out? Through this event, we are inviting stakeholders from all over the world to participate in disaster risk reduction. Adexco will deliver an international scale exhibition, high-level conference, education program, and joint exercise. Disasters affected a lot of things. Therefore, Adexco will engage disaster management from many perspectives. Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference will be held in GI Expo Kemayoran, Jakarta, and start doing your part today. Visit us on www.adexco.id. Take a chance, make a change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tangguh, saya Trevi Jenti Puspasari akan memandu acara Ngopi Bareng, Ngobrol Pintar bareng BNPB dalam membahas upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Karena update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Ya, sahabat tangguh, episode ini masih merupakan rangkaian Road to Adexco, ASEAN Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference, dan GFSR, Global Forum for Sustainable Resilience 2024, yang akan diselenggarakan pada tanggal 11
sampai 14 September 2024 di G-Expo Kemayoran. Ya, sahabat tangguh, Indonesia yang terletak di Ring of Fire sangat berpotensi terhadap bencana. Berdasarkan World Risk Index 2023, Indonesia masuk ke dalam peringkat kedua negara paling beresiko terhadap bencana alam. Dampak dari kerugian materi dan jiwa dapat dikurangi dengan peringatan dini datangnya suatu bencana. Nah, kali ini kita akan membahas seputar teknologi peringatan dini dalam tema menakar industrialisasi teknologi peringatan dini anak negeri bersama narasumber-narasumber yang pastinya hebat. Telah hadir baik secara langsung maupun tersambung secara online. Saya akan perkenalkan satu persatu dari yang paling dekat dengan saya. Sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Insinyur Udreh SEMSC. Beliau merupakan Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah Mbak Trevi. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Yang berikutnya, di tengah kita sudah ada Bapak Dr. Agustan STMSC yang merupakan Komite Remote Sensing CTIS, Center of Technology and Innovation Studies. Apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Trevi. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan yang berikutnya ada Bapak Adrian Chader. Beliau merupakan Direktur Operasional Adexco. Apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Trevi, Alhamdulillah. Ya, dan juga kita sudah tersambung melalui online di ruang Zoom sudah hadir Bapak Winaryo, SSI yang merupakan peneliti dari Pusat Studi Bencana Alam UGM Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Ya, selamat siang. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Sahabat tangguh, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, mungkin Bapak-Bapak bisa diminum dulu kopinya yang sudah ada di studio, begitu juga dengan Pak Winaryo. Sambil saya mengingatkan sahabat tangguh untuk bisa berinteraksi melalui pertanyaan kepada narasumber kita, melalui pertanyaan pada kolom chat YouTube BNPB Indonesia ya. Dan bagi penanya yang beruntung akan mendapatkan merchandise menarik dari BNPB dan Adexco. Jadi jangan ragu, simak obrolannya dan kirim pertanyaannya ya. Ya, Pak Udreh, mau ngobrolin ini nih Pak. Dari perspektif Bapak sebagai di bagian evaluasi risiko, bagaimana peranan dari teknologi peringatan dini ini Pak untuk mengurangi risiko bencana? Ya, baik Mbak Trevi. Jadi kalau kita berbicara tentang evaluasi risiko, tentunya harus ada yang kita evaluasi terlebih dahulu. Nah, ini mungkin yang kita semua sama-sama mengetahui dari konsep sistem peringatan dini yang multi hazard early warning system yang menjadi jadi referensi kita bersama. Ini ada 4 kuadran yang tahap pertamanya itu adalah terkait dengan pengetahuan tentang risiko. Nah, pengetahuan tentang risiko ini sendiri tentunya didukung oleh data dan salah satunya tentunya adalah dari peralatan teknologi observasi yang kita miliki. Nah, dari kajian yang ada, nah itu yang bisa membuat kita lalu bisa mendesain sebuah sistem peringatan dini. Nah, tahapan keduanya adalah di teknologinya sendiri, sistem peringatan dini yang mungkin nanti ada data satelit, mungkin nanti Pak Gustan juga bisa menceritakan, lalu berbagai macam sensor dan juga termasuk yang people sensor, jadi informasi-informasi yang dihasilkan dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah teknologi diseminasinya. Jadi kalau misalnya sekarang kita sudah tahu kapan waktunya kita untuk melakukan peringatan dini, didiseminasikan, dan yang keempat adalah bagaimana masyarakat merespon. Jadi kalau kita lihat dalam tahapan seperti ini, maka konsep sistem peringatan dini ini teknologi amat sangat berperan dari yang awal, dari yang kuadran 1 sampai kuadran keempat, dan ini akan ada siklusnya di situ. Jadi bagaimana terutama sistem peringatan dini yang tersimpan datanya secara sejarah kita paham perilaku alamnya, sehingga kita lalu semakin lama semakin pintar dalam memberikan sistem peringatan dini. Jadi memang benar-benar sangat penting sekali keberadaan teknologi, termasuk bagaimana data tersebut bisa diolah menjadi pengetahuan yang memperbaiki pengetahuan dan peringatan dini berikutnya. Baik, berarti memang tadi sudah disampaikan sangat penting teknologi karena tadi dia akan sangat menjadi center dari kuadran tadi ya, sehingga membuat siklus dan harapannya memang sampai respon masyarakat pun budaya dan segala macam bisa terbentuk dari dengan adanya teknologi peringatan dini. Nah, tadi sudah dicolek nih sama Pak Udreh langsung, Pak Agustan. Kalau dari
perspektif Bapak sebagai pemerhati teknologi, Pak, sudah seperti apa perkembangan teknologi peringatan dini di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih Mbak Revi. Kalau menurut pengamatan kami ya, masalah perkembangan teknologi peringatan dini, khususnya bencana, ini sudah terus berkembang ya, dari berbagai macam pihak yang telah melakukan, mulai dari kampus, kemudian dari Prekayasa itu sendiri, dan juga industri swastanya. Kita berkaca ya, dari paling tidak ada 5 event yang paling menyentak di Indonesia ya. Yang pertama itu tahun 97, itu kejadian kebakaran hutan, El Nino. Kemudian 2004, Aceh, yang akan kita peringati sebentar lagi di 20 tahun tsunami Aceh. Kemudian yang ketiga Pangandaran, itu muncul pertama kali istilah slow slip earthquake. Kemudian yang keempat ada Selat Sunda, aseismik tsunami. Itu kita juga tergagap-gagap waktu terjadi tsunami tanpa tahu asalnya itu dari mana. Nanti beberapa jam kemudian baru kita paham bahwa itu akibat longsoran Gunung Anak Rakatau. Kemudian terakhir Galodo kemarin, yang flood ya, yang terjadi di Sumatera dan segala macam. Nah, dari 5 pelajaran yang sangat berharga tapi pahit ini, early warning system itu memang harus kita lebih tingkatkan lagi. Jadi bagaimana teknologi itu bisa mengenali seperti yang disampaikan oleh Pak Udrek sebelumnya, bagaimana mengenali gejala-gejala alam tersebut gitu ya, yang bisa kita diseminasikan, karena tujuannya untuk save lives, jadi zero victims ya, menyelamatkan supaya kita bertindak secara cepat. Nah, pengamatan kami dari diskusi dengan teman-teman Prekayasa misalnya, itu sudah banyak memproduksi atau merakit ya berbagai macam komponen untuk bisa mendeteksi gejala-gejala alam ini, mulai dari yang terkait hidrometeorologi maupun untuk yang keperluan seismotektonik atau geologi seperti itu. Bisa ada pernah digambarkan yang di hidromet tadi itu seperti apa, kemudian yang di mungkin yang di geologi gitu. Iya. Jadi ada beberapa produk misalnya yang sudah teman-teman di Prekayasa itu lakukan ininya ya, Prekayasanya. Jadi misal untuk keperluan hidrometeorologi kita bisa melihat terkait dengan informasi cuaca gitu ya. Bagaimana berapa menit sebelumnya atau berapa jam sebelumnya, itu kan sangat terkait. Untuk hidrometeorologi kan sumbernya dari air dari atas ya. Air dari atas berkumpul masuk ke sungai, kemudian bisa dideteksi penjalarannya dan segala macam. Secara teori, konsep, itu teman-teman Prekayasa dan peneliti udah bisa membuat modelnya. Dan bisa memberikan warning, misal untuk daerah banjir Jakarta misalnya, di Sungai Ciliwung dan Citarum misalnya, itu 8 jam sebelumnya, kalau terjadi sesuatu di hulu itu udah bisa memberikan warning. Jadi alat-alat sensor seperti ini misalnya pemantauan air, tinggi muka air, cuaca dan segala macam, itu sudah ada dibuat, dan kita harapkan nanti ini diserap oleh industri swasta untuk bisa sesuai dengan topik kita, bisa di industri dibuat secara massal gitu ya, dan bisa dimanfaatkan oleh BNPB sebagai end user. Mungkin itu harapan kita. Jadi alat seismotektonik juga, akselerometer itu anak bangsa udah bisa buat. Kemudian sistem-sistem peringatan dini seperti SIJAMPANG, sistem informasi hujan dan keruangan, kemudian rapid timer, alat-alat untuk komunikasi apabila terjadi bencana dan segala macam. Hasil-hasil penelitian dari Lab 1234 dari UI, teman-teman di sana ada Profesor Wisnu Jatmiko, kemudian dari UI, dari ITB, dari yang misalnya menghasilkan rumah tahan gempa misalnya. Hal-hal seperti itu siap untuk diindustrialisasikan sebenarnya, Mbak Trevi. Itu baik, pengamatan kami. Jadi secara track mungkin udah on the track ya, tinggal kolaborasi yang lebih erat nanti ininya. Ya. Baik Pak, berarti memang dari pengamatan Bapak baik dari kampus, periset maupun swasta itu sudah banyak yang memang buatan anak negeri ya Pak ya. Tinggal bagaimana berkolaborasi sehingga bisa diindustrialisasi, bahkan mungkin bisa diekspor gitu ya. Dan kita pastinya bisa menjadi yang center of excellence di bidang teknologi kebencanaan begitu ya Pak ya. Betul sekali Mbak, betul. Nah ini tadi Pak udah disampaikan, dipaparkan oleh pengamat teknologi Pak Andrian bahwa ternyata banyak sekali produk buatan anak negeri yang sudah siap sebenarnya diindustrialisasikan, tapi mungkin ada beberapa kendala sehingga belum iklim kolaborasinya belum tercipta dengan baik, sehingga belum bisa nih terkenal kayak mungkin seperti di Jepang atau di negara Jerman gitu ya. Produk Indonesia teknologinya malah digunakan di negara. Nah dari Bapak dari sisi swasta mungkin bagaimana Pak menyikapinya, menanggapnya? Oke, terima kasih Mbak Trevi.
Tadi baik sekali yang disampaikan oleh Pak Udre gitu ya. Ini ada pemetaan dan evaluasi. Sebenarnya kan dilihat dari kebutuhannya itu sendiri, resikonya di tiap-tiap wilayah kan berbeda-beda ya. Terus setelah itu lanjutannya menggandeng ada beberapa komunitas atau juga prekayasa, universitas, terus juga asosiasi gitu ya, CTIS gitu. Mereka sudah banyak menemukan early warning system yang bisa diimplementasikan gitu ya. Nah, bagaimana menaikkan menjadi skala industri memang ini menjadi satu tantangan tersendiri gitu. Bagaimana menaikkan menjadi skala industri, melihat dari kebutuhan apa yang tadi disampaikan oleh stakeholder itu sendiri. Pertama, stakeholder butuh nih sebenarnya gitu ya. Terus lanjutannya apa? Mohon maaf nih Pak, kemungkinan lanjutannya adalah political will daripada government itu sendiri. Jadi bagaimana alat kebencanaan, alat deteksi dini dalam negeri ini bisa dinaikkan jadi skala industri ketika ada political will dari pemerintah untuk mengimplementasikan peralatan-peralatan ini di lokasi-lokasi yang memang punya ancaman bencana gitu ya. Sementara waktu kita sudah dilindungi oleh Kementerian Perindustrian, sudah menerapkan sertifikasi TKDN untuk beberapa peralatan yang diberikan menggunakan anggaran belanja negara atau APBN itu harus dilengkapi dengan sertifikasi TKDN gitu ya. Kita harapkan dengan perlindungan daripada ketentuan dari pemerintah Indonesia ini, harusnya Indonesia bisa jadi tuan rumah di negaranya sendiri terkait untuk alat deteksi peringatan dini, karena itu menjadi satu alat yang krusial ya, menyelamatkan nyawa, mengurangi dampak risiko, banyak hal-hal baik gitu ya. Kita harapkan sebenarnya dari penelitian-penelitian ini bisa dinaikkan jadi skala industri. Salah satu strateginya itu dengan melaksanakan kegiatan pada bulan Mei yang lalu, kita menggandeng para stakeholder, BNPB dengan kami, dengan ADESCO dan juga universitas, dengan UGM, itu membuat satu lomba untuk lomba peralatan kebencanaan dalam negeri. Dari situ, dari lomba itu kita nilai, kita lihat mana yang kira-kira bisa dinaikkan menjadi skala industri, lalu nanti kita undang, kita kasih space gratis di ADESCO nanti di bulan September. Harapannya apa? Harapannya dengan tadi peraturan dari Kementerian Perindustrian dengan sertifikasi TKDN, ada industri yang tertarik untuk menjadikan penelitian inovasi dari alat peringatan dini ini menjadi skala industri gitu ya. Jadi bisa ada investasi yang masuk dari dalam maupun dari luar negeri gitu. Dan itu bisa di scale up menjadi skala industri, harapannya seperti itu. Ya berarti memang dari swasta juga ada upaya-upaya ya Pak ya, sebenarnya bisa mengikuti tergantung dengan tadi political will menjadi kunci. Dari segi istilahnya inovatornya pun sudah banyak di Indonesia. Tapi tadi kalau political will-nya atau kebijakan mendukung untuk mendorong harus menggunakan TKDN itu belum benar-benar digaungkan, itu rasanya akan sulit untuk tercipta. Memang industrialisasinya harus diekskalasi gitu ya, kalau memang kebijakan dan political will-nya itu belum mendukung, begitu ya Pak ya? Betul, jadi ekosistemnya akan bisa tercipta ketika komitmen bersamanya ini berjalan begitu. Karena kan stakeholder-nya ini kan banyak ya terkait kebencanaan gitu ya. Ya BNPB sebagai leading sector sendiri juga mungkin ada beberapa stakeholder lainnya gitu ya. Nah kita harapkan dengan komitmen bersama ini juga benar-benar bisa men-scale up, menaikkan inovasi dan penelitian dari prekayasa-prekayasa yang udah bekerja keras bahwa oh ini ada loh skalanya tuh bisa dinaikkan jadi skala industri. Sedangkan kalau kita lihat saat ini gitu ya, sebaran daripada alat deteksi dini ini mungkin dirasa masih banyak ya Pak ya yang harus dilengkapi gitu ya. Saya nggak bisa sebut itu kurang Mbak, tapi mungkin masih banyak yang harus dilengkapi gitu ya. Nah komitmen bersama inilah yang memang menjadi tantangan gitu untuk menaikkan menjadi skala industri. Saya rasa harusnya dengan keterlibatan seluruh sektor dan seluruh stakeholder untuk bekerja sama bisa menjadi alat peringatan dalam negeri ini benar-benar bisa difungsikan dan dijalankan di Indonesia itu, Mbak. Iya betul. Memang kadang-kadang yang suka terasa itu juga pengenalan produknya ya. Pengenalan produk Betul. itu menjadi dibanding dengan yang di luar itu kurang masif gitu kalau yang di dalam negeri. Betul. Mungkin itu salah satu tantangannya itu, makanya kita menyiapkan platform ADESCO untuk bagaimana produk dalam negeri bisa tampil di acara, bukan hanya acara nasional gitu, tapi kan itu internasional gitu. Kita harapkan ada berbagai macam investasi maupun dari dalam ataupun dari luar gitu ya, untuk bagaimana ini dinaikkan jadi skala industri. Dan yang menjadi perhatian paling menarik Mbak sebenarnya ya, untuk bukan hanya di peralatan atau produk dalam negeri terkait peringatan dini. Untuk industri dalam negeri yang memang harus menjadi perhatian khusus itu adalah layanan purna jual. Nah, layanan purna jual ini yang memastikan betul bahwa
peralatan-peralatan ini bisa difungsikan setiap saat gitu ya. Karena yang memang bukan hanya di industri kebencanaan ya, di segala sektor industri di Indonesia saya lihat layanan purna jualnya ini yang memang menjadi perhatian khusus. Yang gimana kalau kita mau scale up menjadi skala industri, itu juga harus dipersiapkan gitu. Nah, Pak Gustan tadi melihat yang disampaikan Pak itu kan dari sisi swasta itu sebenarnya sudah siap untuk mendorong gitu ya. Kalau dari yang hulunya nih, dari bagian yang perisetnya dan ini bagaimana nih Pak? Apakah memang sudah sekencang itu juga kah di bagian hulu ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang betul sekali apa yang dibilangkan Pak Adrin. Jadi bahwa yang pertama itu ada beberapa poin tadi yang disampaikan, tapi yang saya highlight tadi adalah salah satu strategi layanan purna jual tadi ya. Ini yang mungkin kita sebagai perkayasa atau industri pemula gitu ya, yang masuk ke dalam teknologi atau industri kebencanaan yang masih harus terus kita tingkatkan. Ini pasti butuh yang namanya standar ya. Jadi standar dan mungkin nanti validitas untuk mengetahui reliabilitas produk-produk yang kita hasilkan ini. Jadi mungkin dengan semangat bangsa kita sebagai gotong royong gitu ya, ada dukungan dari swasta industrinya yang sebagai pemakai, mungkin dukungan dari pemerintah masalah standarnya, ISO-nya, SNI-nya dan segala macam bisa jalan, kemudian arah-arah aspek teknik lainnya itu insya Allah bisa. Kalau umpama didukung terus polisinya, kebijakannya dan juga marketnya, end usernya itu akan ada koreksi dari permintaan atau user requirement dari industri swastanya. Ya. Itu sangat bermanfaat sekali masukan-masukan dari Pak Adri. Intinya optimis banget dengan kemampuan SDM di preset baik dari akademisi maupun tadi ya Pak ada prekayasa, ada peneliti ya itu sudah mumpuni lah ya untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu dari mengadopsi dari mungkin negara-negara maju untuk bisa dikembangkan disesuaikan dengan karakter bencana di Indonesia. Itu udah optimis ya Pak. Oh iya, kami sangat optimis ya karena bukannya ini ya, bangsa Indonesia itu kreatif. Jadi dan kita juga sumber bencananya itu di sini semua. Jadi harusnya kita yang lead di sektor atau industri masalah teknologi kebencanaan ini. Dari segi pintar, kreativitas apa segala macam nggak ragu lah dengan prekayasa kita untuk menghasilkan produk-produk yang cocok dan bisa menjadi solusi terhadap bencana yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu Mbak Trevi. Oke, baik. Dari Pak Udre bagian Pak ada yang mau ditimpalkan? Ya, kalau dari segi kita sebagai end user ya sebenarnya memang ini kita sangat harapan sekali karena dalam beberapa hal kita tentunya memahami peralatan-peralatan yang dipasang di seluruh Indonesia ini butuh respon cepat dan tadi ya purna jual dan perawatan yang tentunya kalau misalnya ini bisa dibangun dalam teknologi dalam negeri tentunya ini akan bisa menjawab dengan cukup signifikan kepastian bahwa peralatan itu bisa berjalan secara berkelanjutan. Dan tentunya nih kayak bola salju aja. Jadi kalau misalnya nanti kita sebagai end user bisa memfasilitasi dari keberadaan peralatan ini terpasang, lalu dunia industri kita bisa menjawab dengan baik, maka nanti ini akan bisa menjadi sebuah perputaran yang luar biasa untuk bisa membangun sebuah dominasi industri kebencanaan di Indonesia. Jadi memang sangat diharapkan sekali tentunya dari BNPB sendiri untuk bisa sebagai user itu untuk bisa terfasilitasi dengan dukungan teknologi dalam negeri. Ya sebenarnya udah saling bisa, tinggal tadi ya benar political will menjadi satu kunci untuk bisa mendorong dan mewujudkan industrialisasi teknologi peringatan dini anak negeri. Ya, itu tadi sahabat tangguh ngobrol-ngobrol kita yang seru. Sebelum kita masuk ke interaktif, saya mau mengingatkan lagi untuk sahabat tangguh bisa banget berinteraksi dengan para narasumber ini melalui pertanyaan pada kolom chat YouTube BNPB Indonesia. Nanti sekali lagi ada hadiah menarik bagi penanya yang beruntung untuk mendapatkan merchandise dari BNPB dan Adexco. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dan interaktif bersama Bapak Winaryo, kita akan saksikan dulu video yang berikut ini. Asia is a large continent, covering approximately 30% of the Earth's land area. The wealth of Asian nation in terms of its natural resources is unquestionable. It is also the world's most populous continent, with roughly 60% of the total population.
Asia is increasingly the center of the world's economy. By 2040, the region could account for more than half global GDP. Despite its potential, Asia is the most disaster-prone region in the world. Nearly 45% of the world's natural disasters occur in the region. Natural disasters have taken the lives of millions of people throughout Asia history. In the current century, the total damage of Asia's natural disasters costed $1 trillion. Do you want to stand still and look away while the problem is there? We should be saving nature and people, changing minds, and reinforcing our future. In order to make that happen, the solution can't be done by itself. It needs to involve the government, academician, industry, community, and media. The impact of natural disasters are complex and have continuing effect. Thailand flood 2011, for instance, the economy was broadly affected, experiencing temporary halts in some production sectors. This reinforced the negative impact on exports from the global economic slowdown, further undermining private sector confidence. The major causal sequence that caused by natural disasters require us to be aware and prepare as a whole. Therefore, we need to build a bridge, we need to tumble down walls, we need to collaborate and integrate. We want to make the connection works. How to work it out? Through this event, we are inviting stakeholders from all over the world to participate in disaster risk reduction. Adexco will deliver an international scale exhibition, high-level conference, education program, and joint exercise. Disasters affected a lot of things. Therefore, Adexco will engage disaster management from many perspectives. Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference will be held in GI Expo Kemayoran, Jakarta, and start doing your part today. Visit us on www.adexco.id. Take a chance, make a change. Ya, sahabat Tangguh, sekarang kita akan berinteraksi dengan Bapak Winaryo yang telah bergabung secara online. Pak Winaryo, bisa terdengar, Ya, selamat Pak? siang Mbak Trevi. Ya, suara kami terdengar jelas ya, Pak? Ya, terdengar jelas. Oke, baik Pak Winaryo, bisa diceritakan Pak terlebih dahulu nih Pak, Bapak dan tim ini apa yang menjadi motivasi dalam melakukan inovasi di bidang kebencanaan, Pak? Terima kasih Mbak Trevi. Jadi sudah sejak lama ya, tahun 97 itu kami dan rekan-rekan memang memperhatikan dan terjun di lapangan juga tentang banyak bencana-bencana ya, yang terjadi di sekitar kita, terutama banjir, longsor, gempa bumi dan tsunami. Nah, terkait itu ya suatu hal yang sangat menyedihkan sekali karena banyak sekali korban-korban ya, korban jiwa terutama, dan itu tidak terhitung jumlahnya ya, ketika terjadi tsunami di Aceh, gempa bumi di Bantul, Yogyakarta tahun 2006 itu, bahkan saya sendiri juga menjadi korban saat itu. Nah, dari dampak yang sedemikian besar itu, kami berpikir, kenapa sampai ada korban yang banyak seperti ini? Nah, disitulah seandainya ada suatu alat gitu ya,
yang bisa untuk sebagai peringatan dini, tentu ada kesempatan bagi masyarakat untuk berevakuasi atau menyelamatkan diri di tempat yang lebih aman. Nah, dari situ kami mencoba mengembangkan beberapa alat yang sifatnya masih sederhana sekali ya. Saat itu tahun 2000-an itu sudah kami mencoba mekanik dan benar-benar sederhana sekali untuk longsor, untuk banjir. Nah, di situ juga akan berkembang juga, karena alat yang sederhana ini ternyata tidak bisa dipantau dari jauh gitu ya, dari jauh. Nah, di situ akhirnya kami perlahan-lahan berpikir bagaimana caranya agar alat deteksi bencana ini itu bisa kami kembangkan, bisa kami pantau dari jauh, bisa kami remote, bisa kami setting dari jauh seperti itu. Dan akhirnya dengan adanya teknologi-teknologi dan teman-teman dibantu juga dari programmer, terus dari orang perencana teknis, dari teman-teman produksi, dan juga dari teman-teman yang untuk perawatan. Itu akhirnya kami sampai saat ini ya sudah menghasilkan beberapa alat gitu ya, untuk deteksi dini banjir, longsor, tsunami, itu sudah ada yang bisa dikembangkan, yang bisa diaplikasikan, dan itu sudah yang terbaru ini sudah sejak 5 tahun belakangan ini sudah terpasang di lapangan, ada puluhan alat ya untuk banjir, longsor, dan untuk tsunami itu, sehingga terkontrol ya, terkontrol. Dan kami selalu di situ melibatkan masyarakat, bagaimana masyarakat juga ikut untuk menjaga dari keamanan alat tersebut, sehingga kebanyakan kan teman-teman ketika pasang di lapangan itu ada alat yang sering hilang dan sebagainya. Nah, seperti itu Mbak, sekilas dari latar belakang kami dalam mengembangkan early warning system. Baik Pak, berarti memang dari tadi ya pengalaman Bapak sendiri, dorongan kemanusiaan ditambah dengan keinginan kuat, lalu ilmu pengetahuan gitu, akhirnya bisa memutuskan untuk bersama-sama ya begitu ya dengan tim memilih untuk pengembangan teknologi yang ternyata terus berkembang, belajar dari kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya begitu ya Bapak ya. Iya, iya. Pak, kalau boleh tahu tadi Bapak menyebutkan sudah digunakan di beberapa tempat gitu ya Pak ya. Ini ada pengalaman ini nggak Pak dalam memasarkannya? Itu bisa di-share nggak ke sahabat tangguh dan kita di sini? Bagaimana Pak pengalamannya dalam memasarkan peralatan yang diciptakan oleh tim Bapak? Kalau pemasaran sih dari mulut ke mulut. Jadi misalnya ada teman dari BPBD gitu sudah pernah pasang. Nah, karena alat ini ternyata juga bekerja dengan baik, terus kami juga concern untuk perawatan, untuk maintenance gitu ya. Akhirnya alat ini ya sangat bermanfaat seperti itu. Jadi selain dari pengguna dari BPBD kabupaten ya, itu akhirnya ya dari mulut ke mulut, karena itu kalau kepengen alat ya Pak, ini ada alat ya, dan alat itu bisa dipakai sampai beberapa tahun seperti itu. Walaupun garansi di situ dibilang hanya 1 tahun, tapi ternyata ya saya nggak ada hati, misalnya 1 tahun kok alat itu mati, ya mau nggak mau kami juga akan memperbaiki gitu kan, biar alat itu bisa berfungsi terus. Jadi kendala alat tersebut di lapangan itu juga sangat besar sekali, ya baik teknis maupun dari sisi non teknis. Baik Pak, berarti memang yang dilakukan ini masih semi ini ya, tradisional dari mulut ke mulut begitu ya Bapak ya. Artinya mungkin menggandeng industri itu, apakah sudah sampai level situ Pak, menggandeng industri? Menggandeng industri ya, ada rekanan dari industri perusahaan kecil gitu. Terus nanti ada pengembangan, sudah ada beberapa puluh alat yang kami produksi dan kami install di lapangan.
Sampai ke Belum. di luar Jawa atau masih di Jawa atau sampai Masih sudah di keluar Jawa. negeri, Pak? Masih di Jawa, Bu. Oke, masih di Masih di Jawa. penyebarannya penggunaannya masih di Jawa ya, Pak ya. Jawanya Ya, sudah dan itu- semua kah, Pak, atau masih ternyata masih di Jawa Tengah karena ini teknologi yang berasal dari Yogyakarta gitu, Pak? Ya, masih di level Jawa Tengah, tapi sudah hampir menyeluruh dari barat ke timur. Hampir menyeluruh itu sudah ada. Dan ini bisa dipantau lewat web secara gratis dan Telegram juga. Jadi masyarakat umum bisa mengetahui misalnya ada kejadian hujan di Brebes jam sekian, itu warning itu menyala gitu di webnya itu. Jadi semua orang bisa memantaunya, tidak hanya dari BPBD tapi orang umum pun bisa memantau itu. Selain sebagai pemantau, itu juga logger, jadi data itu harian ya, itu tersimpan secara otomatis. Nah, itu juga akan tersimpan dalam server itu sebagai bentuk database. Jadi mungkin nanti ada rekan-rekan peneliti ingin misalnya data hujan dari tahun sekian sampai sekian, nah itu kami bisa membantu juga mengeluarkan data tersebut untuk melakukan penelitian tentang banjir, tentang longsor, dan lain-lain. Ya, baik, terima kasih Pak. Sharingnya ini menarik. Tadi ternyata memang masih scoop ininya masih penggunaannya masih perlu didorong supaya keluar nyebrang pulau bahkan nyebrang negeri. Nah, ini Pak Andrian nih, bagaimana nih Pak menanggapinya nih? Ternyata masih ini salah satu sampel lah ya, sampel dari salah satu inovator yang tadi mungkin Bapak sudah ceritakan itu dipilih gitu ya, terpilih gitu. Nah, ini bagaimana Pak untuk bisa menggandeng industri sehingga produknya tadi yang sudah cukup, bahkan sudah ada softwarenya ya untuk bisa memonitoring gitu, bahkan untuk siklus sampai ke nanti digunakan datanya tadi seperti yang Pak Udre sampaikan masuk ke yang mendukung dari data agar ilmu pengetahuannya semakin berkembang gitu. Nah, ini bagaimana Pak kalau dari segi swasta bisa mendorong untuk industrialisasi? Betul. Nah, terima kasih Mbak Trevi. Ini pertanyaannya bagus banget ya gitu ya. Memang pemasaran menjadi salah satu kunci untuk bagaimana peralatan ini bisa diketahui dan bisa dibeli dan diimplementasikan gitu ya. Tadi Pak Agustan udah sampaikan ada beberapa penelitian udah bisa menjadi skalanya udah menjadi produk. Terus disampaikan lagi oleh Pak Winario tadi sudah diimplementasikan di skupnya Jawa Tengah gitu ya. Bagaimana mengekspansikannya menjadi di luar Jawa, bahkan mungkin harapannya bisa sampai diekspor ke luar negeri gitu ya. Keterlibatan para stakeholder ini yang tadi saya sampaikan di awal. Dan kita buatlah acara ADEXCO ini sebagai platform milik bangsa Indonesia yang ini acaranya acara internasional gitu ya. Bukan hanya skupnya nasional, kita juga bisa menjadi wadah pertemuan para pelaku industri dalam negeri maupun dari luar negeri. Di situ punya potensi-potensi yang luar biasa sekali gitu. Ketika pertemuan antara produsen dalam negeri dan diharapkan juga pertemuan terhadap produsen dari luar negeri, diharapkan kalau memang mumpuni kita bisa menjadikan itu skala industri dan kita bisa ekspor ke luar negeri gitu. Dan saya rasa itu bukan suatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Kenapa? Karena pada saat pelaksanaan ADEXCO yang pertama, salah satu exhibitor kita, salah satu yang ikut di acara pameran kita itu mereka mendapatkan proyek malah di luar Indonesia untuk salah satu teknologi untuk tahan gempa. Jadi ada VED, Viscoelastic Rubber Damper. Itu mereka mendapatkan pekerjaan malah di luar Indonesia gitu ya. Itu udah ada success story-nya. Kalau memang kita ingin betul-betul gitu ya memperhatikan produk dalam negeri kita kuatnya di mana nih, terutama alat deteksi dini gitu ya, kuatnya di mana. Terus kita implementasikan, kita ajak gandeng seluruh stakeholder, terus kita ajak pihak swasta untuk menjadikan itu menjadi skala industri, potensinya berarti bukan hanya di dalam negeri, tapi kita bisa ekspor ke luar negeri. Nah, dengan acara ADEXCO ini, para stakeholder berkumpul, pelaku industrinya juga berkumpul, kita harapkan terjadi hal-hal baik seperti itu. Itu yang kita harapkan. Dan berkembangnya industri peralatan dalam negeri itu menjadi poin khusus untuk pelaksanaan ADEXCO sendiri bersama BNPB dan para stakeholder lainnya. Gitu. Oke, berarti nanti di ADEXCO itu tidak hanya pameran saja, tapi juga mendukung untuk terjadinya misalnya kerjasama gitu ya, kolaborasi gitu ya Pak ya, sehingga tadi setelah acara itu
ada keberlangsungan tadi ya, mudah-mudahan bisa digunakan bahkan dari luar negeri, tidak hanya dalam negeri tapi di luar daerah yang biasanya menjadi pemasaran produknya ya, tapi sampai ke luar negeri bahkan bisa terjalin seperti itu ya Pak ya. Betul sekali, ya itu harapannya kan seperti itu. Nah kalau dari Pak Agustan gimana nih Pak? Dari perspektif tadi mengamati hasil salah satu inovasi ternyata mengalami ada kendala gitu ya Pak ya. Apakah sama dengan yang Bapak cermati selama ini memang ya kurang lebih begitu gitu? Apakah memang ternyata ada yang bisa di-share ke Pak Winaryo bahwa sepengalaman Bapak itu bisa dilakukan sebagaimana untuk menjadikan produknya itu lebih meluas gitu Pak? Iya, jadi sangat menarik mendengarkan kisah dari pengalaman Pak Winaryo tadi ya. Jadi istilahnya tadi ada beberapa keyword yang sempat kami amati ya. Yang pertama mulut ke mulut. Nah ini sangat menarik, tipikal khas Indonesia ya. Jadi kalau umpama udah sukses bisa diceritakan dan kayak bola salju bisa dipromosikan yang lain. Itu mungkin sama lah dari seluruh perekayasa ataupun inovator yang menghasilkan alat-alat teknologi khususnya di bidang kebencanaan. Kemudian yang kedua yang saya bisa highlight itu adalah semangat untuk membuka informasi ini ke publik. Jadi open access gitu ya. Ini sangat menarik karena dengan dibukanya informasi terkait dengan kebencanaan ini atau peringatan dini ini akan salah satu metode untuk mencegah hoax. Karena apabila data itu misal akan terjadi hujan atau badai, tapi begitu kita lihat misal di data potensi hujannya atau cuacanya yang dibuka oleh para inovator itu, jadi masyarakat kan bisa melihat oh informasi ini hoax gitu misalnya, nggak usah terlalu ini. Jadi ada beberapa hal yang menarik dari hasil dari Pak Winaryo yang bisa kita terapkan ya, ataupun kita belajar sama-sama kepada para inovator-inovator lain. Jadi strategi pemasaran, kemudian bagaimana kita mendiseminasikan informasinya. Nah itu memang hal yang harus kita buat jauh lebih bagus lagi. Ya. Mungkin seperti itu Mbak Trevi. Baik. Artinya memang nanti siklus dari ilmu pengetahuan itu bertumbuh ya Pak ya, dari dengan data di sharing. Betul. Sehingga harapannya penyempurnaan teknologi itu terhadap peringatan dini ini semakin meningkat sehingga makin akurat ya untuk dalam memprediksi adanya bencana gitu. Betul. Dan akhirnya mengurangi resiko. Nah terkait mengurangi resiko Pak, ada yang tadi dibahas dari Pak Winaryo bahwa sudah digunakan oleh BPBD diimplementasikan produknya. Nah ini kalau dari perspektif mungkin BNPB bisa begini Pak, bahwa ternyata sudah ada penggunaan produksi anak negeri gitu di daerah gitu ya. Kalau di pusat gimana nih Pak? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari sekian banyak peralatan peringatan dini yang sekarang terpasang di Indonesia ya, tadi sudah disampaikan sebenarnya kalau kayak banjir, longsor itu udah rata-rata sebenarnya udah produk lokal tuh yang bisa dipasang. Tapi memang kendalanya seperti yang tadi disampaikan Pak Andrian, biasanya ini permasalahan after sales-nya ini yang masih banyak bermasalah gitu. Artinya sebenarnya demand-nya itu jelas ada dan kesempatannya juga besar. Kalau saya lihat kemarin itu dari di listnya LPSE itu sudah cukup banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan lokal yang menjual produknya dengan TKDN yang tinggi dan pada dasarnya juga cukup handal. Tinggal diberikan kesempatan buat mereka untuk tumbuh. Baik Pak. Sebenarnya tadi kalau menurut saya ini produk anak negeri malah lebih unggul karena ada kearifan lokalnya. Jadi udah lebih setahun tapi alatnya rusak dan masih bisa dijangkau, akhirnya dilayani juga gitu ya. Jadi benar-benar kearifan lokal Indonesia sekali gitu ya. Ya, betul. Ini sudah ada pertanyaan dari sahabat tangguh di kolom chat YouTube yang saya akan bacakan. Pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Reski BPBD Mamuju Tengah. Nah ini nih pertanyaannya, langkah apa saja yang diterapkan BNPB dalam menjembatani hasil karya anak bangsa dan menjadikannya sebagai platform dalam penanggulangan bencana hingga ke tingkat daerah. Nah ini kayaknya yang tepat menjawab adalah Pak Udre. Baik Bu dan Mas Rizky, terima kasih banyak nih dari BPBD Mamuju yang menanyakan terkait dengan langkah yang diterapkan. Sebenarnya ini adalah kegiatan ngopi bareng ini adalah salah satu langkah yang kami lakukan karena kami menyadari sekali bahwa saya sebenarnya juga backgroundnya adalah sebagai seorang ilmuwan yang banyak sekali berperan di dalam membangun teknologi peringatan dini di Indonesia. Jadi
kapasitas yang dimiliki itu jelas-jelas sangat memadai, dan saya beberapa kali juga membandingkan dengan teknologi-teknologi yang ada di luar itu sama sekali tidak kalah. Dan tadi Bu Trevi juga menyampaikan ada kreativitas khasnya orang Indonesia yang memang cocok dengan kondisi keindonesiaan. Dan makanya lalu dalam tahapan ini kalau kita ingin menjadi bagus, menjadi besar, itu mau nggak mau memang harus berani untuk masuk ke dalam ranah industri. Memang di ranah industri ini kan sensitivitas dan dijagain sekali sebenarnya. Kalau kita tidak berkualitas tentunya akan sulit untuk bisa bertahan di dalam dunia industri. Ada potensi Anda harus investasi besar, melakukan hal-hal yang sifatnya berisiko, tapi ada hitungan-hitungan ekonomi. Tapi di balik itu tentunya high risk itu biasanya high return dalam perspektif ekonomi. Nah, kita bangun nih kegiatan bareng sama Mas Andrian juga di Adexco. Di sana kita akan jadikan panggung. Jadi kita memang tidak menginginkan Adexco ini adalah ajang yang memamerkan hanya produk luar untuk dijual di Indonesia. Justru sebaliknya sebenarnya. Kita yakin kita bisa compete. Ada memang juga dari teknologi luar, kita juga ada. Di sana nanti sebenarnya kan biasanya pameran ini adalah sebagai salah satu ranah untuk mempertemukan inventor yang bisa juga membiayai kegiatan ini di investornya sendiri maupun nanti end usernya. Jadi ini kayak pasarnya aja untuk bisa berkumpul. Jadi ini yang sebenarnya coba kami lakukan, dan juga tadi juga disampaikan oleh Pak Andrian, kita ada beberapa kegiatan lomba segala macam yang membangun kreativitas biar ini terangkat semua, karena kami tentunya nantinya pada saat nanti pemanfaatan teknologi ini ragamnya banyak ya. Kalau kita mau hitung itu jelas jutaan alat yang dibutuhkan buat Indonesia dari sekian banyak jenis bencana. Jadi tinggal sekarang ayo kita coba untuk bisa bersama-sama untuk bisa mendorong siapapun para kreatif yang inventor dan yang lain-lain dari mana saja. Dan kadang-kadang malah banyak juga ke orang-orang yang sebenarnya backgroundnya bukan dari background peneliti, bukan perguruan tinggi, tapi dia punya keahlian yang luar biasa. Kita tahu lah di mana-mana itu ada. Jadi ini yang juga kami bangun, dan ini juga akan kita lakukan terus-menerus ya Pak Andrian ya. Tiap tahun mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang sama, dan harapannya ke depan itu akan semakin bisa juga dilirik oleh Kementerian Perindustrian, para orang-orang pelaku swasta, sehingga memang nantinya bisa didorong. Dan ini bagi teman-teman yang selama ini bisa melaksanakan ini sudah bisa mendapatkan keuntungan yang cukup, kita perlu mencoba memikirkan membesarkan ini menjadi made in Indonesia gitu. Jadi memang ranah industrinya kuat, karena tidak ada yang besar itu mau Samsung misalnya sekarang ataupun yang lain itu yang dia tidak tumbuh dari hal yang sifatnya memang perlahan-lahan untuk menjadi besar. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi memang tadi ya sudah ada langkah upaya seperti salah satunya melalui Adexco pameran yang mungkin itu bisa menjadi ajang dari bukan hanya produk luar dipasarkan dalam negeri, tapi justru yang dalam negeri untuk bisa diadop di luar negeri. Ini pertanyaan berikutnya ada dari Setiawan. Pertanyaannya adalah apakah sudah ada parameter bahwa peringatan dini di suatu daerah itu sudah sukses mengingat kondisi topografi di Indonesia cukup beragam. Nah, ini mungkin bisa dari Pak Agustan. Pak Agustan, parameter bahwa peringatan dini di suatu daerah sudah sukses ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih, pertanyaan sangat menarik dan menohok sebenarnya. Jadi peringatan dini di suatu daerah itu sudah sukses. Nah, sudah sukses ini dalam pengertian apa gitu ya? Dalam kebencanaan itu kan parameternya cuma ada dua, minim korban, harta dan materi gitu ya, jiwa dan materi. Nah ini kalau umpama sudah selamat jiwanya, nggak ada korban jiwa, kemudian kerugian materi yang sangat minim, itu maka disebutkan peringatan dini ataupun tangguh bencananya itu sudah terwujud. Jadi sangat sederhana parameternya. Tapi kalau umpama yang lain-lain, apakah misal alatnya reliable, kemudian susah untuk divandalisme dan segala macam, itu turunan lainnya. Tapi yang utamanya itu tadi. Jadi bagaimana teknologi peringatan dini dapat meminimalkan risiko kebencanaan dan menyelamatkan jiwa. Mungkin seperti itu. Kalau topografi khas Indonesia sih ya. Jadi tantangannya di situ. Jadi kalau seumpama sistem-sistem yang dibangun itu khas dengan Indonesia, saya pikir topografi itu nggak begitu suatu kendala ya.
Mungkin maksudnya kondisi geologi apa yang menyebabkan Indonesia itu sangat beragam gitu, mungkin maksudnya bencananya gitu ya Pak ya, mungkin seperti apa mungkin ya. Justru itu kearifan lokalnya itu kan di situ tuh. Jadi lokalnya harus disesuaikan secara lokal juga. Mungkin seperti itu. Jadi inovator-inovator itu di daerah-daerah, apakah di kampus-kampus tertentunya melihat ke sana, karena kalau umpama kita berbicara masalah teknologi kan cuma ada dua faktornya. Apakah itu market demand atau teknologi push ya. Jadi kalau umpama market demand artinya kan berdasarkan situasi kondisi lokal tersebut. Topografinya mau seperti apa ya, harus inovatornya kreatif menjawab seperti itu. Nah kalau teknologi push ini yang lebih homogen sifatnya ya. Dengan adanya tren teknologi yang makin kecil, makin pintar, makin banyak, makin murah dan segala macam, itu yang mendukung untuk pembuatan sistem teknologi seperti ini. Mungkin seperti itu Mbak. Ya, baik. Kalau begitu ada pertanyaan lain? Ya, ini masih ada pertanyaan lagi dari sahabat tangguh dengan nama Rohma Hidayanti. Pertanyaannya bagaimana terkait manajemen perawatan alat peringatan dini yang sudah terpasang? Nah ini berarti pertanyaannya ke Bapak Winario. Pak Winario, apa masih terdengar Pak? Ada pertanyaan dari sahabat tangguh Pak, bagaimana Pak terkait manajemen perawatan alat peringatan dini yang sudah terpasang? Terima kasih Mbak Devi. Pertanyaan dari Pak Rohma cukup menarik juga. Jadi dalam pemasangan ini kami ada dua hal yang menjadi pegangan. Jadi yang pertama adalah dari rekayasa teknis, ya. Dan yang kedua adalah dari rekayasa sosial masyarakatnya di sana. Jadi ketika kami memasang alat itu dipasang mudah sekali. Dipasang, nanti di trial, dicoba, jalan, selesai. Nah ini yang perlu kami bangun juga, yang paling penting itu adalah bagaimana melibatkan masyarakat sehingga masyarakat itu juga nanti akan terlibat atau punya effort langsung terhadap alat tersebut. Ya, seringkali kami di kejadian-kejadian itu ketika ada hujan lebat itu kami juga membantu langsung menghubungi masyarakat yang ada di sana. Pak, hujannya sudah tinggi, sudah di atas 70 mili, mohon hati-hati. Jadi kami sendiri akhirnya menjadi relawan gitu ya, menjadi relawan ketika ada hujan lebat itu memperingatkan warga yang ada di lokasi untuk berhati-hati seperti itu. Banyak hal yang harus kami kembangkan di sana. Jadi tidak melulu hanya pasang alat selesai terus balik itu enggak, tapi kami bangun juga hubungan kedekatan dengan masyarakat sekitar sehingga alat-alat ini benar-benar menjadi alat early warning system. Nah di sistem inilah masyarakat itu harus masuk ada di sana. Jadi tanpa ada keterlibatan masyarakat, alat early warning itu hanya sekedar alat saja, tapi tidak menjadi sebuah sistem seperti itu. Jadi pertanyaannya Mbak Roma bahwa manajemen dalam pemasangan alat ini memang kami gabungkan antara teknis dan sosialnya seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Winario atas jawabannya. Ini kita pilih dulu mungkin pertanyaannya dari 3, kita pilih 2 penanya terbaik. Mungkin pilihan, bagaimana pilihannya dari Pak Adrian atau Pak Udre? Pak Udre karena kayaknya. Karena dari BNPB dan Adexco Pak. Iya, saya lebih Pak Udre dulu ya ngasih Pak Udre? penilaian. Iya. Pertanyaan yang mana Pak? Pertama, kedua, ketiga? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ya, kedua tadi Bapak siapa? Yang kedua Pak Setiawan ya. Nah, selamat Bapak Setiawan. Kemudian dari Pak Adrian? Aku pertanyaan ketiga Mbak, karena tadi menarik ya sebenarnya. Boleh tambahin sedikit bicara nggak gitu ya? Ya memang banyak terkait vandalisme terhadap alat peringatan dini ya, yang dimana Indonesia sudah berperan aktif gitu ya, pemerintah membuatnya susah-susah, mahal dideploy, terus oleh masyarakat di vandalisme. Sedangkan itu difungsikan sebenarnya untuk keselamatan mereka sendiri gitu. Ayo sama-sama masyarakat gitu ya, ketika pemerintah sudah turun aktif, sudah dideploy peringatan dininya, tolong dijaga, jangan sampai jadi vandalisme juga, karena memang masih dibutuhkan alat peringatan dini lainnya untuk menyelamatkan lebih banyak masyarakat terhadap ancaman bencana yang akan datang. Itu. Baik, ya. Berarti tadi dari Mbak siapa yang ketiga? Rohma.
Mbak Rohma ya, Mbak Rohma dan Mas Setiawan, selamat, nanti akan dihubungi oleh tim kita. Baik, sahabat Tangguh, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Udre, Pak Agustan, Pak Adrian, dan Pak Winaryo, dan semua sahabat Sama-sama. Tangguh yang telah menyaksikan Ngopi Bareng hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat, dan sampai ketemu di G-Expo Kemayoran pada tanggal 11 sampai 14 September 2024 dalam Adexco dan GFSR 2024. Untuk registrasi dapat scan QR yang ada pada layar berikut. Untuk update berita seputar bencana dan Adexco, silahkan follow sosial media BNPB dan juga adexco.id. Terus saksikan Ngopi Bareng, ngobrol pintar bareng BNPB, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Saya Trevi Jayanti Puspasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.